Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita Amirmatika Esakar. Kali ini kita akan adakan pembahasan soal AKM ya. AKM khususnya numerasi bagian yang pertama. Oke, para siswa biar mengenal bagaimana soal AKM, kita mulai saja dari yang pertama. Judulnya rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu, seperti ruang gerak, kemudian furniturnya, kemudian banyak hal yang lain, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut dalam tabel berikut. Nah, ini ukuran idealnya ya. Ruang kamar tidur utama itu idealnya panjangnya 4 meter, lebarnya 3 meter. Kamar tidur anak 3 meter panjangnya, lebar 3 meter. Kamar tidur tamu masih sama 3 meter, 3 meter, dan seterusnya ya, sampai gudang ya, gudang 3 meter panjangnya, lebar 2 meter. Ini ukuran idealnya. Kemudian meski tidak harus sama persis karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki. Contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Ini Pak Ali ingin membangun rumah. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, nah ini soal pilihan ganda ya. Bagaimana menentukan? Oke, kita tidak lepas dari tabel tadi ya. Yang pertama, kita hitung luasnya setiap ukuran ideal tadi. Kamar tidur ini panjang 4, lebar 3, luasnya 12. Kamar tidur anak ini 3 kali 3 9. Kamar tidur tamu ini 9 ya, 3 kali 3. Kamar tidur asisten rumah tangga ini 3 kali 2 6. Tadi tidak menghendaki kamar tamu, tidak membuat kamar tamu dan juga tidak punya asisten rumah tangga. Jadi ini nanti di silang ini tidak dihitung ya, tidak, karena tidak dibuat ya. Kemudian ada yang dibuat tadi 2, yaitu kamar mandinya ini 2 ya, membuat 2, sehingga bisa kita hitung luas yang dibutuhkan untuk membangun. Luas minimalnya Pak Ali tadi 12 ini ya, ditambah 9 ini tidak, terus tambah 15 tambah 9 ini 9 lagi 15. Kemudian kamar mandinya 2 ya, berarti 2 kali 3,75 ini 2 kali 3,75 ditambah gudangnya 6 ya, 3 kali 2. Kalau kita jumlahkan adalah ini 15 dengan 15 30, 9 dengan 9 18 ditambah
12 juga 30, 60 tambah 9 nih 69. 7,5 diperoleh 2 kali 3,75 ini dikalikan 2, 7,5, kemudian ditambah 6, 6 tambah 6 9, 75, 75 ditambah 7, 82, ini 0,5, jadi 82,5. jawabnya yang C. Nah, ini minimal yang luasnya untuk yang diinginkan oleh Pak Ali tadi. Oke, lanjut yang nomor 2. Pak Ali membeli sebidang tanah luasnya 1 ar. Pak Ali mengalokasikan 15 meter dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, Pak Ali tadi, nah ini pilihannya ABCD ya, masih pilihan ganda. 1 aro itu 100 meter persegi. Padahal yang digunakan untuk halaman itu 15 meter persegi, tinggal mengurangkan 100 dikurangi 15, 85. Jadi masih tersisa 85 meter persegi, padahal Pak Ali tadi hanya membutuhkan minimal 82,5 ya. Berarti cukup ya, karena yang dibutuhkan 82,5, ini sisanya masih 85 meter persegi. Jadi jawabnya yang A. Baik, lanjut nomor 3. Perhatikan denah rumah berikut ini. Salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah ini denah rumah ukuran 6 kali 10 ya. Kemudian di antara ruang-ruang ini mana yang termasuk kategori ideal? Nah, ukurannya tabel tadi patokannya. Sekarang ini ukurannya 3 karena sama dengan ini 3, kemudian berarti sini juga 3, ini juga sama tandanya 3, karena ini 10, ini 3, 3, 6, berarti ini sisanya 4, berarti sini juga 4. Kemudian ini panjangnya 6 dibagi 2 sama, berarti masing-masing 3. Nah, ini juga 3. Kemudian ini 1, nah, kemudian berarti ini padahal sekian itu 3 sama dengan ini 1, berarti ini masih 2. Nah, sekarang apakah ideal? Jawaban A, kamar tidur utama. Kamar tidur utama itu yang ideal adalah menurut tabel tadi, ini 1,5 ya. Nah, karena 3 dibagi 2 sama. Kamar tidur utama itu idealnya adalah ukurannya 4 kali 3 idealnya. Padahal ini 3, ini 3 sama dengan atas 3 kali 3, berarti kamar tidur utama tidak ideal, berarti A salah. Yang B, ruang makan dan dapur. Nah, dapur itu idealnya adalah 3 kali 3, sementara di denah ini 3 kali 1,5, berarti tidak ideal, berarti yang B juga salah. Sekarang yang C, kamar mandi. Nah, kamar mandi yang ideal itu adalah 2,5 kali 1,5. Nah, ini 3 kali 1,5, berarti memenuhi ya, tidak kurang ya. Tidak 2,5 kali 1,5, di sini 3 kali 1,5. Nah, ini sudah masuk ideal. Nah, kemudian kamar tidur anak. Kamar tidur anak idealnya 3 kali 3. Di sini pas 3 kali 3, berarti ideal. Berarti C jawabannya benar. Oke, berarti jawabnya yang C. Oke. Nomor 4. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut?
cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Oke, dapur ideal tadi kan 3x3. Jadi kalau 9 meter persegi bisa dibuat ukuran 3x3, berarti bisa masuk dalam ukuran ideal ya. Mudah kan? Nomor 5. Ari membuat topi berbentuk kerucut dari kertas karton untuk acara ulang tahun adiknya dengan langkah pembuatan sebagai berikut. Nah, ini kertas karton kemudian dibuat setengah lingkaran dengan ukuran radiusnya atau jari-jarinya 10 cm ya. Jadi setengah lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Berapakah luas setengah lingkaran tersebut? Nah, berarti sama aja ditanyakan luas setengah lingkaran ini dengan jari-jari 10 cm berapa? Luas lingkaran PR kuadrat, karena setengah lingkaran berarti setengah kali PR kuadrat. Setengah kali 3,14 kali 10 kali 10 diperoleh 157 cm persegi. Nah, ini satu setengah lingkaran. Kemudian yang nomor 6, Ari akan membuat 40 buah topi berbentuk kerucut untuk acara ulang tahun tersebut. Berapa lembar kertas karton yang berukuran 40 cm kali 25 cm yang diperlukan? Jika panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 10 cm. Jadi sama seperti tadi ya. Butuhnya berapa lembar kalau ingin membuat 40 topi? Nah, pilihan ganda. Kita coba, ini ukuran 1 lembar kertas 40 cm kali ini 25 cm ya. Ini setengah lingkarannya karena jari-jarinya 10 ya, 10 jadinya ini diameternya 20. Kemudian ini juga jari-jari ya, jari-jari 10 karena tadi lebarnya 25, ini yang tengah sisa 5 ya. 1 lembar ini bisa menjadi 4 buah setengah lingkaran yang akan dijadikan topi berbentuk kerucut tadi ya. 1 lembar kertas menjadi 4 buah, padahal ingin membuat 40. 4 ke 40 kali 10 berarti 1 lembar kali 10, maka perlu 10 lembar. Kalau 1 lembar 4 buah, nanti 10 lembar jadi 40 buah. Jadi jawabnya yang B. Nah, oke, nomor 7. Berapakah panjang jari-jari topi yang dibuat Ari tersebut? Ya, jadi jari-jari kerucut, nah, topi yang berbentuk kerucut tadi jari-jarinya berapa? Kita perhatikan yang dibuat tadi dari setengah lingkaran ini ya, jari-jarinya 10, kemudian dibuat kerucut seperti ini. Yang ini 10 itu jari-jari ini setengah lingkaran tadi. Kalau di sini jadi garis pelukisnya. Kemudian ini tingginya, ini diameter, ini jari-jari, ini jari-jari. Ini yang ditanyakan R-nya berapa. Nah, R besar ini adalah jari-jari setengah lingkaran tadi ya, sebelum dibentuk kerucut. Itu sama dengan garis pelukisnya, garis pelukis dari topi yang berbentuk kerucut ini, nah, yaitu 10. Nah, kita tahu bahwa luas selimut kerucut ini sama dengan luas setengah lingkaran karena tadi terbuatnya dari ini. Nah, cuma ini digadokkan gitu nanti menjadi topi berbentuk kerucut. Maka prinsipnya luas selimut kerucut sama dengan luas setengah lingkaran. Nah, luas setengah lingkaran ini. Kemudian luas selimut kerucut itu PRS. Nah, sama dengan setengah luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan R ini. S-nya 10, jadi B kali R kali 10 sama dengan setengah B. R besarnya adalah jari-jari ini
10 10. Bisa kita sederhanakan, kita bagi B sebelah kiri, yang kanan juga kita bagi, ini bagi 10, ini juga bagi 10, sehingga yang sebelah kiri tinggal R, yang kanan setengah kali 10. Jadi R sama dengan setengah kali 10 sama dengan 5. Jadi jari-jari topi yang berbentuk kerucut itu ada 5 cm. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Berapakah tinggi topi yang dibuat Ari tersebut? Nah, tinggi yang topi yang berbentuk kerucut tadi berapa? Nah, kita lihat di gambar tadi udah diketahui ini 10, kemudian jari-jarinya tadi sudah dihitung ya, yang ditanyakan tingginya. Jari-jari tadi 5, kemudian untuk menghitung tingginya menggunakan Pitagoras, akar dari 10 kuadrat atau S kuadrat dikurangi R kuadrat. 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat karena jari-jarinya 5. Akar 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat 25. 100 dikurangi 25, 75. Jadi akar 75. Atau 75 itu bisa dituliskan 25 kali 3. Akar 25 itu 5, sehingga 5 akar 3 tingginya cm. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, sekarang judulnya cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum per harinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita. Ini bersumber dari India Times. Bagaimana? Langkah pertama, ukur berat badan Anda dalam kilogram. Satuannya kilogram. Kemudian langkah berikutnya, bagilah dengan angka 30. Jadi berat badannya dibagi 30. Kemudian tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat, maka tambahkan 0,35 liter atau 350 ml setiap setengah jam. Setengah jam itu 30 menit ya, setelah latihan. Jadi jika olahraganya 1 jam, berarti 2 kalinya, 2 kali 0,35 liter, yaitu 0,7 liter atau 700 ml. Nah, ini tambahan dari langkah 1 dan 2 tadi. Baik, sekarang ya, Susi menimbang berat badannya seperti terlihat pada gambar ini. Nah, ini hasil timbangan berat badan Susi. Kemudian Susi berolahraga 60 menit. Berarti berapa kebutuhan air Susi ya, setelah olahraga 60 menit. Baik, langkahnya mari kita lihat pembahasannya. Kita ingat dulu langkah pertama tadi, ukur berat badan berdasarkan timbangan tadi. Nah, berat badan Susi ini 50, 51, 52, 53, 54. Berarti berat badannya 54 kg. Langkah pertama, langkah kedua dibagi 30, berarti 54 dibagi 30. Diperoleh 1,8 liter. Nah, di 54 bagi 3 itu 18, karena ini bagi 30 kasih koma ya, 1,8 liter. Ini kalau tidak olahraga. Karena tadi olahraga Susi selama 60 menit. Nah, kalau 60 menit 2 kali 30 menit, jadi 2 kali 0,35 liter, karena 30 menit atau setengah jamnya ini. Karena 60 menit kalikan 2, diperoleh 0,7 liter. Ini tambahannya, sehingga kebutuhan air Susi setelah olahraga 60 menit 1,8 ditambah 0,7 diperoleh 2,5 liter. Nah, begitu cara menghitungnya. Oke, lanjut nomor 10.
Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2695 ml. Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebagai berikut. Nah, ini bentuknya silinder ya, tabung silinder. Ini tampak samping berarti ini tingginya, nah, tinggi gelasnya yang berbentuk tabung tadi atau silinder. Tampak atas ini menunjukkan diameternya 7 cm. Tampak atas. Kemudian dari dua pola minum berikut, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Jelaskan. Nah, pada dua pola minum ini mana yang cocok untuk Budi? Ini pola minum pertama, pola minum yang kedua ya. Oke. Kita ingat tadi gelasnya tingginya 12,5, kemudian diameternya 7. Berarti dari keterangan ini H ini 0,8 H itu maksudnya tinggi, 0,8 kali tingginya tadi 12,5 gitu. Jadi kalau 0,4 H nanti 0,4 kali tingginya 12,5 T-nya. Kemudian R ini jari-jarinya 3,5 karena diameternya 7 bagi 2, 3,5. Ya, volume silinder itu PR kuadrat ya, volume tabung. Nah, sekarang volume air minum, nah, ini yang tingginya 0,8 itu volume air minumnya berapa? Ya, P-nya, nah, ini P 22/7 kali jari-jarinya 3,5 ya, kali jari-jari lagi 3,5 kali karena tingginya 0,5 H, 0,5 kali tinggi 0,8 ya, 0,8 H 0,8 kali tingginya 12,5, maka diperoleh 385 cm3. Ini satu gelas ini. Nah, sekarang kita bisa hitung pola minum 1. Ini ada berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sama, tingginya 0,8 H. Berarti pada pola minum 1 7 gelas. Nah, berarti volumenya 7 kali 385 diperoleh 2695 cm3. Sekarang yang pola minum 2. Ini yang utuh saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 gelas ditambah ini setengah gelas sehingga 1 jadi 6, kalau digabung 6 ditambah setengah berarti 6,5 gelas. Pola minum kedua 6,5 gelas berarti 6,5 kali 385 diperoleh 2502,5 cm3. Dari hasil hitungan ini nampak yang sesuai dengan kebutuhan Budi tadi adalah 2695 ml. Berarti yang cocok adalah pola minum yang pertama. Nah, ini. Oke. Kita lanjutkan nomor 11. Apakah slogan di bawah ini cocok untuk Banu yang setiap hari berolahraga 30 menit dan memiliki berat badan 48 kg dan volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml. Jadi ini Banu buat slogan minumlah air. Nah, gelasnya ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelas per hari. Nah, satu gelasnya 250 ml. Nah, kita hitung langkah pertama tadi, berat badan Banu 48, kita bagi 3, 48 bagi 30 ya, 48 bagi 3 16, kalau bagi 30 berarti 1,6 liter. Kemudian tambah olahraganya 30 menit, 30 menit atau setengah jam, itu tambahnya adalah 0,35 liter ya, dari ketentuan tadi.
sehingga tinggal nambahkan 1,6 ditambah 0,35 liter diperoleh 1,95 liter. Nah, ini kebutuhan seharinya. Sekarang slogannya ini 8 gelas. 8 gelas berarti 8 kali 200 ml, karena tadi satu gelasnya 250 liter. Diperoleh 2000 ml atau 2 liter. Nah, ini kebutuhannya 1,95 liter. Ini 2 liter. Nah, berarti slogan ini cocok. Nah, oke. Demikian beberapa soal AKM numerasi bagian pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk berlatih untuk menghadapi AKM. Oke, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Sampai jumpa pada bagian kedua. Terima kasih, tetap setia di channel Amir Matika SHKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.